Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yani Sumawati Syukrillah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis korelasi biserial dan teknik analisis korelasi poin biserial. Nah, kita bahas dulu seperti apa teknik analisis korelasi biserial dan teknik analisis korelasi poin biserial. Jadi, kedua teknik analisis korelasi ini memiliki persamaan. Ini persamaannya. Kedua teknik analisis korelasi ini tidak dipersyaratkan berdistribusi normal. Kemudian karena tidak dipersyaratkan berdistribusi normal, maka kedua analisis statistik ini merupakan teknik analisis statistik non-parametrik karena tidak disyaratkan normal tadi. Kemudian seperti teknik analisis korelasi yang lain, kedua teknik analisis korelasi ini kegunaannya sama untuk digunakan untuk mengetahui hubungan atau korelasi data atau korelasi antara dua variabel. Kemudian yang dikorelasikan apa? Yang dikorelasikan adalah ada dua variabel. Variabel yang pertama datanya berupa data diskrit. Dalam hal ini diskritnya adalah data nominal. Kemudian variabel yang kedua adalah data kontinu. Dalam hal ini datanya adalah data interval, bisa rasio. Kemudian data diskritnya di sini adalah data diskrit nominal yang terdiri atas dua kategori. Jadi data nominal itu data yang hanya berupa simbol. Di sini data diskrit yang digunakan adalah data diskrit nominal dengan dua kategori. Contohnya benar atau salah, laki-laki atau perempuan, lulus atau tidak lulus, itu kan terdiri dari dua kategori dan merupakan data nominal. Contoh kasus yang diselesaikan dengan teknik analisis korelasi biserial atau teknik analisis korelasi poin biserial adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara jenis kelamin dan nilai siswa. Nah, dalam hal ini jenis kelamin itu kan terdiri atas laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin ini sebagai data diskrit nominalnya. Kemudian nilai siswa itu sebagai data kontinu yang interval. Kemudian kegunaan lain dari teknik analisis korelasi biserial dan teknik analisis korelasi poin biserial ini, kegunaan yang pertama adalah untuk mengetahui hubungan atau korelasi data. Kemudian kedua teknik analisis korelasi ini juga sering digunakan untuk menguji validitas item soal. Jadi misalnya Anda dalam penelitian, dalam soal ulangan, soal pretest, soal posttest, dan lain sebagainya, kita bisa menguji validitas dari item soal tersebut. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan validitas item? Jadi, ketika Anda melakukan suatu penelitian, kita memerlukan suatu hasil penelitian yang valid. Nah, hasil penelitian yang valid itu yang seperti apa? Hasil penelitian yang valid itu adalah hasil penelitian yang bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diamati. Jadi data yang valid itu artinya data yang kita peroleh itu sesuai dengan keadaan yang di lapangan atau yang diamati. Kemudian kalau instrumen yang valid itu apa? Instrumen yang valid adalah instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Atau instrumen yang valid adalah instrumen yang bisa menghasilkan data yang valid. Jadi instrumen yang valid merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan data yang valid. Namun alat uji atau alat ukur atau instrumen yang sudah valid pun belum tentu bisa menghasilkan data yang valid karena dipengaruhi oleh kondisi objek yang diteliti, kemudian kemampuan peneliti dalam mengumpulkan data. Tapi data yang valid itu harus diperoleh atau mesti diperoleh dari instrumen yang valid. Namun instrumen yang valid ketika cara penggunaannya salah, maka tidak bisa diperoleh data yang valid. Tapi untuk memperoleh data yang valid itu harus menggunakan instrumen penelitian yang valid. Kemudian, validitas instrumen, misalnya instrumen yang kita gunakan dalam penelitian adalah soal tes, atau soal pretest, atau soal posttest. Nah, soal posttest, soal pretest, atau soal ulangan, atau soal tes ini harus kita uji kevalitannya. Nanti untuk validitas tes atau validitas instrumen penelitian, yang diuji valid adalah per item soalnya. Jadi, misalnya Anda
punya soal tes dengan 5 soal tes, maka Anda harus menguji valid untuk soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, dan soal nomor 5. Nanti bisa saja semuanya itu valid. Bisa saja nomor 1, nomor 2 valid, kemudian nomor 3, 4, 5 tidak valid misalnya, atau nomor 1 sampai nomor 5 tidak valid, itu bisa saja terjadi. Jadi yang dites adalah per item soalnya, per butir soalnya. Kemudian analisis korelasi ini adalah kedua analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau antara dua data. Data yang pertama adalah data diskrit, dalam hal ini data nominal, dan data yang kedua adalah data kontinu, dalam hal ini adalah data interval dan rasio. Kemudian perbedaannya itu terletak di data diskritnya ini. Kalau pada teknik analisis korelasi biserial, data diskritnya adalah data diskrit buatan. Data diskrit buatan itu yang seperti apa? Data diskrit buatan itu data diskrit yang tadinya adalah atau semula adalah data interval, kemudian diubah menjadi data diskrit. Contohnya, misalnya gini, saya punya skor nilai siswa. Skor nilai siswa ini kan merupakan data interval. Kemudian data interval ini bisa kita jadikan ke data diskrit dengan cara dikelompokkan sebagai nilai tinggi dan nilai rendah. Jadi misalnya siswa dengan nilai di atas 70 itu sebagai nilai tinggi, kemudian nilai yang di bawah 70 itu sebagai nilai rendah. Maka kita bisa mengetahui siapa-siapa saja yang termasuk dalam nilai tinggi dan siapa-siapa saja yang masuk dalam nilai rendah. Sehingga data diskritnya adalah data siswa nilai tinggi dan data siswa nilai rendah. Jadi pada korelasi biserial, data diskritnya itu data diskrit yang dibuat atau dikonversi, tadinya interval dikonversi menjadi diskrit. Kemudian kalau pada teknik analisis korelasi poin biserial, data diskrit yang digunakan adalah data diskrit murni atau data diskrit yang asli. Misalnya benar atau salah, laki-laki atau perempuan, lulus atau tidak lulus. Jadi data awalnya sudah data diskrit. Jadi perbedaan dasar antara teknik analisis korelasi biserial dan teknik analisis korelasi poin biserial ada pada data diskrit yang digunakan. Kalau teknik analisis korelasi biserial, data diskritnya adalah data diskrit buatan. Kalau teknik analisis korelasi poin biserial, data diskritnya adalah data diskrit murni atau data diskrit asli. Kemudian untuk rumusnya, untuk rumus indeks korelasi biserial dan poin biserial ini sama seperti ini. RPPI sama dengan MP min MT per SDT akar P per Q. RPPI itu koefisien korelasi, kita menggunakannya R. Kemudian MP itu rata-rata skor peserta yang menjawab benar. MT itu rata-rata skor total. SDT itu standar deviasi total. P itu proporsi jumlah siswa yang menjawab benar dari jumlah siswa keseluruhan. Kalau Q ini adalah 1 per P. Q rumusnya nanti 1 per P. Oke, kita langsung ke contoh soal. Saya punya soal seperti ini. Suatu penelitian bertujuan ingin mengetahui validitas soal yang dikeluarkan dalam tes. Dengan tes soalnya berbentuk pilihan ganda. Kemudian sejumlah 10 peserta tes. Peserta tesnya ada peserta tes A, peserta tes B, peserta tes C, dan sampai J. Dan diberi 10 soal. Soalnya ada soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, sampai soal nomor 10. Skor 1 untuk jawaban benar dan skor 0 untuk jawaban salah. Jadi, misalnya ini soal nomor 1. Peserta A menjawab benar. Peserta B menjawab benar, peserta C menjawab benar, peserta D menjawab salah, peserta E menjawab benar, peserta F menjawab salah, peserta G menjawab benar, peserta H menjawab benar, peserta I menjawab salah, peserta C menjawab benar. Jadi, pada contoh soal ini kita akan mengaplikasikan teknik korelasi biserial atau teknik korelasi poin biserial untuk menghitung validitas soal. Nah, validitas soal yang bisa dihitung adalah di sini untuk yang bentuknya pilihan ganda. Oke, kita akan mengerjakan soal ini dalam Excel.
Nah, seperti ini. Datanya sudah saya taruh di Excel ya. Jadi peserta tesnya ada peserta tes A sampai peserta tes C. Kemudian soalnya soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Kemudian ini skornya. Kemudian jumlahnya. Jadi untuk soal 1 yang menjawab benar ada 7. Soal nomor 2 yang menjawab benar ada 5. Soal nomor 3 yang menjawab benar ada 6. Soal nomor 4 yang menjawab benar ada 8 dan seterusnya. Kemudian jumlah. Oke, ini saya hilangkan dulu. Jadi jumlah ini saya hitung dari sama dengan sum atau sum kurung buka ini. Nah, kemudian ini digeser ke bawah. Jumlah skor peserta A 6, jumlah skor peserta B 4, jumlah skor peserta C 9, jumlah skor peserta D 7, jumlah skor peserta E 8 dan seterusnya. Jumlah skor setiap peserta ini saya sebut sebagai XT. Kemudian saya juga membuat kolom XT kuadrat. Kita hitung dulu yang XT kuadrat. XT kuadrat berarti caranya sama dengan XT ini dipangkatkan 2. Enter. Dan kita drag ke bawah. Kemudian ini kita hitung jumlahnya sama dengan sum kurung buka. Nah, kita sudah memperoleh. Sekarang kita akan mengisi tabel-tabelnya ini dulu ya. XT sudah, XT kuadrat sudah, kemudian jumlah siswanya ada 10. N itu adalah jumlah siswanya. Kemudian P tadi apa? P adalah proporsi siswa yang menjawab benar pada tiap item soal. Jadi misalnya ini, soal nomor 1 yang menjawab benar kan ada 7. Kemudian siswanya ada 10, maka ini dihitung sama dengan 7 dibagi 10. Nah, sebelah sini juga sama. Jadi ini caranya sama dengan ini dibagi 10. Jadi jumlah siswa yang menjawab benar, jumlah siswa yang menjawab benar dibagi 10 karena jumlah siswanya ada 10. Ini 0,7, kemudian yang sampingnya sama. Oke, kita sudah memperoleh P, kemudian Q. Q itu rumusnya adalah 1 min P. Maka ini rumusnya adalah 1 sama dengan 1 kurangi P ini. Kita sudah mengisi kolom P dan kolom Q. Kemudian setelah itu apa yang mau kita hitung? Yang mau kita hitung adalah misalnya saya akan menghitung validitas butir soal nomor 1 misalnya. Yang mau saya hitung adalah validitas butir soal nomor 1 yang ini. Yang mau saya hitung adalah yang ini. Maka langkah yang pertama adalah kita menghitung ini dulu ya, XT. Sigma XT itu berarti jumlah dari XT ini. XT kan ini. Jumlahnya adalah 60. Kemudian sigma XT kuadrat. Sigma XT kuadrat adalah yang ini. XT kuadrat kan ini. Sigma XT kuadrat berarti jumlahnya yang ini sama dengan 396. Kemudian N. N banyak siswanya ada 10. Kemudian MT. MT itu adalah sigma XT per sigma XT per N. Sama dengan sigma XT-nya ini dibagi N-nya ini. Oke, kita udah memperoleh MT.
Kemudian kita mencari SDT. SDT itu standar deviasi. Standar deviasi rumusnya seperti ini. Tapi karena ini kita menggunakan Excel, kita bisa mencari dengan menggunakan Excel. Rumus Excel untuk standar deviasi adalah sama dengan ST, lihat di sini ya, sama dengan STDEF. STDEF ini adalah rumus untuk mencari standar deviasi dengan menggunakan Excel. Dan kurung buka, yang akan dicari standar deviasinya adalah jumlah ini. Nah, kita memperoleh standar deviasinya adalah 2. Kemudian untuk langkah ini, XT, X sigma, XT kuadrat, N, MT, SDT, SDT ini kita lakukan untuk analisis semua butir soal. Jadi butir soal nomor 1, nomor 2 sampai nomor 10 itu menggunakan rumus ini semua sama. Rumusnya sama ini semua. Kemudian untuk SDT ini di sini hasilnya 2, kemudian di makalah Anda seperti hasilnya 1,8 ya. Tapi saya rasa nggak masalah karena mungkin di Excel ini kita menggunakan pembulatan. Jadi 1,89 itu dibulatkan menjadi 2 di Excelnya. Tapi nggak masalah. Kemudian kita akan mencari validitas butir soal untuk butir soal nomor 1. Jadi kalau yang langkah yang tadi ini kita lakukan untuk menghitung semua butir untuk semua butir soal langkahnya sama semua seperti ini. Tapi untuk misalnya kita akan menghitung validitas butir soal nomor 1, maka kita menggunakan langkah yang ini. Langkah yang pertama menghitung MP. MP itu adalah rata-rata skor yang dicapai peserta tes yang menjawab benar. Jadi caranya seperti ini, MP. Kita akan mencari validitas butir soal nomor 1 kan. Nomor 1 kan ini. Ini saya beri warna biru. Nah, kita lihat pada butir soal nomor 1 yang skornya benar siapa saja? Yang skornya benar kan yang ini. Skornya benar yang peserta A. Skor benar itu peserta A. Kemudian peserta B, peserta C, peserta D tidak, peserta E benar, peserta F tidak, peserta G benar, peserta H benar, peserta I tidak, peserta J benar. Nah, maka kita mencari rata-rata dari XT yang berwarna putih ini. Kita cari rata-ratanya sama dengan 6, ini kan 6 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 3. Jumlahnya 44, kemudian ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, jadi ada 7 yang menjawab benar, maka N benarnya ada
siswa yang menjawab benar ada 7 orang, maka untuk MP-nya atau proporsi siswa yang menjawab benar adalah rata-rata siswa menjawab benar adalah 44 dibagi 7. Hasilnya adalah 6,28. Kita masukkan sini. MP-nya adalah 6,28 ini. Kemudian P untuk butir soal nomor 1. Butir soal nomor 1 P-nya adalah ini ya, 0,7. Ki untuk butir soal nomor 1 adalah 0,3. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya kan ini. Kita hitung satu-satu. Yang pertama kita hitung MP kurangi MT sama dengan MP mana? MP ini dikurangi MT-nya MT-nya ini. MP MT sudah, kemudian MP min MT dibagi SDT. Berarti ini sama dengan MP min MT dibagi SDT. SDT-nya tadi ini SDT. Sudah, kemudian kita menghitung P dibagi Q. P-nya ini dibagi Q-nya ini. Kemudian menghitung akar dari P bagi Q, maka sama dengan akar itu SQ RT dari ini. Oke, kita sudah menghitung semua, maka kita tinggal memasukkan rumus RPPI-nya sama dengan MP min MT per SDT ini. MP min MT per SDT ini. Kemudian dikalikan dengan ini akar P per Q. Oke. Itu hasilnya adalah 0,218. Maka RPPI-nya untuk butir soal nomor 1 adalah 0,218. Oke. Semoga jelas ya. Kemudian kita lanjut ke uji hipotesisnya. Uji hipotesisnya seperti ini. Rumusan uji hipotesisnya H0-nya adalah RPPI-nya 0. Kalau RPPI-nya 0 artinya butir soal nomor I valid karena kita menghitungnya nomor 1. Maka H0-nya adalah butir soal nomor 1 valid. H1-nya butir soal nomor 1 itu, saya ulangi, H0-nya adalah butir soal nomor 1 tidak valid. H1-nya adalah butir soal nomor 1 valid. Kemudian langkah yang kedua menentukan taraf signifikan. Taraf signifikannya adalah 5%. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan statistik uji. Statistik ujinya kita menggunakan rumus ini. Kemudian menghitung nilai statistik uji validitas butir soal nomor 1. Tadi kita memperoleh nilai R-nya adalah berapa tadi? 0,218. 0,218. Kemudian yang langkah yang kelima menentukan daerah kritiknya. Daerah kritiknya jika R hitung atau RPPI-nya lebih besar dari RPPI-nya lebih besar daripada RT, maka H0 ditolak. Jika R hitungnya kurang daripada R hitung atau RPPI-nya itu kurang dari R tabel, maka H0-nya diterima. Yang keempat adalah menentukan keputusan, ini langkah yang ke-6 ya. Langkah yang ke-6 adalah menentukan keputusan uji, karena nilai R-nya kita ngambil dari nilai R tabel pada product moment. Silakan nanti Anda bisa cek lagi. Nilai R tabel, R product moment untuk alfanya adalah 5%, dan untuk N-nya adalah 10, karena banyak siswanya adalah 10, diperoleh R tabelnya adalah 0,632. Kemudian tadi kita menghitung nilai RPPI-nya. RPPI-nya adalah RPPI
RPPI-nya adalah 0,218, kemudian R tabelnya adalah 0,632, maka ini tandanya adalah kurang dari. Kalau RPPI-nya kurang dari R tabel, maka H0 di karena RPPI-nya kurang dari R tabel, maka H0 diterima, HA ditolak. Kemudian langkah yang terakhir menarik kesimpulan karena H0-nya diterima, jadi kesimpulannya butir soal nomor 1 itu tidak valid. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.